mengejar akhirat. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalik falya'malil 'amilun." Maka untuk urusan akhirat, segera yang punya kapasitas untuk segera beramal. Jangan tunda. 5 ayat ini menunjukkan bahwa akhirat tidak boleh dengan berjalan, Pak. Surga harus didekatkan dengan berlari. Kita berlari saja belum tentu didapat, apalagi berjalan. Tapi kebalikannya, dunia, Anda berlari sekencang-kencangnya, Anda halalkan yang diharamkan. Demi Allah, kalau bukan rezekimu tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Dari tema ini, kita menemukan bahwa satu, untuk mendapatkan amalan kita di akhirat, kita harus menjadi ulul albab, orang yang cerdas. Masya Allah, seperti nama masjid kita di sini, Masjid Ulul Albab. Orang-orang ulul albab itu cerdas mengelola waktunya, cerdas mengelola pekerjaannya. Maka salah satu ciri agar kemudian amalan tidak ditolak, seperti yang Allah katakan tadi, ada orang yang akan kemudian mengatakan, mana amalanku ya Allah, ternyata kata Allah sudah terbang seperti angin yang menerbangkan debu. Maka kemudian orang-orang yang cerdas akan datang dengan amalan yang kemudian dia sudah tahu bahwa dia sudah kelola hatinya ketika beramal. Maka ayat pertama tentang amalan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka disuruh untuk beribadah kecuali dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Bapak dan Ibu sekalian, demi Allah, Pak, masalah niat itu di sini. Dan masalah niat itu begitu mudah diucapkan tetapi begitu sulit dilakukan. Apa yang membuat Bapak kesulitan? Ketika kemudian sebelum keluar rumah, meninggalkan rumah Anda, niatkan dalam hati Anda, ya Allah, ridhoi. Ya Allah, saya berserah diri. Ya Allah, saya ikhlaskan diriku karenamu. Bahkan para salaf terdahulu, dikatakan seorang salafus soleh, guru kami Syekh Amin Al-Hajj di Sudan, ketika dalam sebuah talaki mengatakan, kana salaf yanmuna niyatahum. Dahulu orang-orang soleh meniatkan diri mereka untuk satu amalan 25 niat minimal. Saking takutnya mereka tentang niat. Kapan ini salah, Pak? Anda mau kerja sampai, istilahnya berkeringat-keringat, sampai banting tulang dan sudah tidak akan berbekas kalau niatnya salah. Makanya kata Syekh, dahulu orang-orang soleh, sebelum keluar rumahnya, satu amalan 25 niat minimal. Kenapa mereka melakukan itu? Karena bersandar pada hadis Rasulullah, innamal a'malu wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung niatnya, dan sungguh orang yang berniat akan mendapatkan semua yang dia niatkan. Jadi kalau Anda datang ke sini, ke kampus, 1 niat ibadah, 2 niat silaturahim, 3 niat kerja, betul-betul kerja maksimal, lalu kemudian 4 niat menolong orang, ada niat sedekahnya. Nanti kalau saya ketemu pengemis di jalan, saya mau sedekahkan. Banyak, sampai 25 niat. Untuk menyebutkan 10 saja, Pak, kadang-kadang kita sudah kesulitan. Lihat orang soleh terdahulu, untuk satu amalan dia bisa sebutkan 25 niat minimal. Kita untuk satu niat saja kesulitan. Jadi di antara salafus soleh terdahulu, dikatakan oleh Syekh Amin waktu itu, dia bilang, kana idza dhahaba ila masjid, kalau mereka mau ke masjid, sebelum ke masjid itu dia sudah niat dalam hatinya 25 niat. Bersedekah, silaturahim, menolong yang lemah, menyingkirkan pepohonan atau duri-duri di jalanan. Itu semua niat amalan baik, Pak. Kan nanti kalau ada betul Anda lakukan, Anda dapat pahala double. Kalau tidak Anda lakukan, Anda sudah dapat pahala niatnya. Itulah kenapa ulul albab, orang cerdas, adalah orang yang mengelola niatnya. Dan semua yang mengelola niatnya akan dapatkan apa yang dia niatkan. Maka untuk menjadi orang yang tidak merugi, Pak, hari-hari kita kerja di sini, Bu. Kalau kita kemudian tidak mengelola niat dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang mencari amalan di akhirat dan sudah tidak ditemukan. Kenapa? Niatnya sudah salah. Termasuk niat hanya untuk kemudian mendapatkan gaji, itu tidak ada. Niatlah bukan mendapatkan gajimu, tetapi niatlah mencari yang halal untuk keluarga. Itu yang kemudian berbeda, Pak. Beda ya, dapat gaji dengan rezeki halal untuk keluarga, Pak. Itu jelas berbeda. Makanya niatkan karena Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ustaz yang menjadi syarat diterimanya amalan. Satu, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ayatnya ada dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Ini penting sekali. Ini.
Saya ingin memanfaatkan momentum ini untuk memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang 3 hal ini, karena ini berkaitan dengan amalan yang akan kita temukan di akhirat, berbuah pahala dan berbuah surga. Khawatir kita sudah mengaku bekerja, tapi ternyata tidak ada yang kita temukan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ada Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kadar-kadar masing-masing. Lalu Allah memberikan petunjuk, lalu Allah yang memberikan hidayahnya, lalu Allah yang mengampunkan juga dosa-dosa, lalu Allah juga yang kemudian menjadikan amalan itu diterima atau tidak. Allah yang menjadikan amalan diterima atau tidak, Allah juga yang memberikan petunjuk atau tidak, Allah yang memberikan penyakit atau tidak, Allah yang kemudian memberikan masalah atau tidak. Dan semua itu dilakukan oleh Allah dengan maha kuasanya seorang diri, dengan zatnya. Bapak dan Ibu sekalian, sendirian Allah Subhanahu wa taala lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Poin kedua, Bapak dan Ibu sekalian, semuanya harus membesarkan Allah. Pekerjaan itu kecil, jabatan itu kecil, yang besar itu Allah. Makanya lihat ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz." Ayat yang lain, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Ayat yang lain, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram." Sekarang lihat poin yang kedua, Pak, bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah. Agar amalan itu diterima, tidak boleh Anda takut kepada seseorang melebihi takut kepada Allah. Jangan taati Pak Direktur kalau itu menyalahi aturan Allah. Jangan taati bosmu kalau itu menyalahi aturan Allah. Allah harus lebih kau takuti dari semua manusia, dari semua yang ada di bumi, Pak. Bahkan presiden, kalau yang dia suruh pekerjaan yang Allah larang, kalau Anda kerjakan ini tidak akan diterima amalan Anda. Kenapa Pak Ustaz? Takut gak penuh nanti mutasi, Kak? Lebih baik dimutasi, Pak. Dipecat, Kak? Lebih baik dipecat. Karena direktur cuma mengurusmu di kantor, tapi Allah mengurusmu 24 jam. Dia tidak tidur. Maka kalau ada orang yang kemudian beramal hanya karena takut pada sebuah jabatan, hanya karena takut pada sebuah pimpinan, padahal yang disuruhkan oleh pimpinannya adalah yang dilarang oleh Allah, maka lebih berhenti. Pak, tidak boleh ini, Pak, tidak sesuai aturan ini. Apa jam kemudian bilang, jangan memang Pak tawakal, Pak kawal lentong bapakku dong. Kalau ada dia suruh main-main macam di belakang, kasih tahu ada ibu 24 jam. Semua sivitas, Pak. Kalau ayah sayang main seperti itu, kasih tahu, Pak. Tapi insya Allah benar Allah jaga. Saya mohon, Pak, semua juga pejabat-pejabat tidak boleh bermain seperti itu. Tidak boleh ada kemudian jabatan yang dimanfaatkan untuk sesuatu yang diharamkan. Kalau ini Anda lakukan, Anda tidak akan pernah menerima kebaikan apapun. Dan lihat, kalau Anda sudah takut hanya pada Allah, lihat apa kata Allah. "Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz." Allah tidak akan pernah menyulitkan urusanmu. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk terus memberikanmu karunia dan tambahan, untuk terus memberikanmu nikmat dan nikmat. Kalau engkau kemudian taat kepada Allah, tidak susah bagi Allah untuk terus memberikanmu karunia, nikmat, rezeki. Takut hanya padanya, karena Dia yang Maha memberi rezeki. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Innama amruhu," penutup ayat surah Yasin, "idza arada syai'a." Bukankah Allah ketika menginginkan sesuatu terjadi, ini maunya Allah, ayyaqula lahu kun fayakun. Dia cukup mengatakan kun, jadi, fayakun, maka terjadi. Tapi kalau direktur, atasan dan seterusnya, Pak, tidak bisa seperti itu. Dia mengatakan kun fayakun, jadi, tidak bisa. Tapi Allah bisa. Maka harus lebih Anda takuti Allah. Karena lihat, cuma mengatakan kun saja Allah sudah jadi itu apa yang Dia mau Allah. Sedangkan bos-bos kita tidak. Makanya semestinya yang lebih harus Anda takuti adalah Allah, bukan para pejabat kita, bukan bos-bos kita, bukan ketua-ketua kita. Allah yang paling harus kita. Itulah kenapa, mohon maaf, Pak,
Saya berharap ini bisa diterapkan. Setiap adzan sholat di kampus ini, Pak, kalau ada adzan berkumandang, Pak, berhenti semua kegiatan. Mohon maaf, Pak, jangan dibikin jadwal pelajarannya mahasiswa di waktu zuhur, di waktu asar. Jangan bikin rapat di waktu zuhur, di waktu asar. Karena Anda membesarkan pekerjaan itu daripada membesarkan Allah. Makanya kenapa Allah mengatakan lafaz pertama yang diajarkan Allah kepada Rasulullah, lalu kemudian dilafazkan oleh Bilal bin Rabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafaz pertama azan, Pak, bukan hayya 'ala shalah, bukan asyhadu an la ilaha illallah, bukan hayya 'alal falah, tapi Allah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Memberitahu pada kita bahwa hanya Allah yang maha besar. Semuanya kecil, tinggalkan dulu. Jangan atur, Pak. Mana bilang ke mahasiswa, Pak, aturkan kodam jadwal di kampus ini. Wah, beliau salah, Pak. Kalau beliau bidang apa nih, Pak? Pembantu direktur 1 juga tuh. Iya, pokoknya semua, Pak. Bertanggung jawab di semua. Saya pantau jadi banyak di mahasiswa fans di Politeknik. Bisa saya suruh lagi. Jujur, Pak, termasuk kampus yang paling banyak fans saya di Politeknik. Bisa dicek keterkenalan saya di mahasiswa kalau kita tanya. Jadi, Pak, mohon Pak, tidak boleh ada satu kegiatan ketika adzan berhenti rapat. Kalau Pak nanti kayak rapat, dia bilang, rapat tuh, adzan. Rapat tuh, tidak pacar. Dia bilang, sekarang dulu. Jangan kita mau diajak rapat ketika adzan sholat, zuhur, asar, apa saja adzan apapun. Yang kedua, mohon maaf. Tidak boleh di kampus ini ada pelarangan terhadap syariat Allah. Jangan ada yang melarang cadar, Pak. Jangan ada yang melarang jilbab. Jangan ada yang melarang kalau ada orang celananya di atas mata kaki. Jangan dilarang, Pak. Sunnah semua itu, Pak. Saya tegur langsung, Pak. Mohon maaf, saya tidak usah sebutkan kampusnya. Saya tegur langsung. Saya bilang, Pak, kalau kita tidak mau jawab pernyataan ini dan kita tidak mau mudahkan ini anggota saya angkat ini ke media. Anda suka tidak suka? Saya bilang terjadi nanti seperti dosen di UIN Kalijaga, ya. Hati-hati. Dia tahan anggotanya koas gara-gara, mohon maaf, Pak, bercadar ini akhwat. Satu lagi teman saya, memang di bawah saya usianya, tidak boleh, tidak selesai-selesai hanya gara-gara satu materi dia tidak selesaikan prakteknya, hanya gara-gara dosen itu mengatakan potong itu jenggotmu. Baru saya ajak punya materi. Dia bilang, saya lebih baik jadi dokter, Pak, daripada potong yang punya jenggot. Pak, kalau Anda tidak berjenggot tidak masalah, tapi jangan sampai Anda membenci jenggot. Kalau Anda belum bercadar tidak masalah, Bu. Tapi kalau Anda membenci cadar itu masalah. Ada orang mau lebih bertakwa dengan menutup wajahnya karena dia ingin dekat dengan Tuhannya. Dia ingin menjaga dirinya tidak menyebarkan fitnah. Lalu Anda katakan, ekstrimmu, Pak, bukan masalah ekstrim. Ini masalah kedekatan kepada Allah. Ada yang motong celananya di bawah di atas mata kaki karena mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Semua yang di bawah mata kaki bagi laki-laki di neraka. Lalu kemudian berbeda pendapat dengan hadis yang lain. Karena ada kata khuyalanya. Khuyala itu sombongnya. Apakah dia sombong atau tidak? Kalau ada yang kemudian merasa, saya tidak menjaga dirinya sombong atau tidak, lalu dia angkat celananya karena ingin lebih dekat dengan Tuhannya, lalu kemudian Anda sentimen dengan itu, hanya gara-gara Anda tidak angkat, lalu kemudian Anda sentimen dengan orang yang mengangkat celananya, Anda yang salah. Jangan musuhi syariahnya. Kalau Anda musuhi syariahnya, Anda berhak dengan yang membuat syariah. Ya, jangan musuhi syariahnya. Kalau Anda belum bisa lebih bertakwa, maka jangan sentimeni orang yang sudah lebih bertakwa. Maka tidak boleh ada pegawai dilarang bercadar, tidak boleh, berdosa. Pegawai dilarang celananya di atas mata kaki, tidak boleh, berdosa sama Allah. Nanti Anda tanggung jawabkan di akhir. Dan saya sudah menemukan kasus ini banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Mengadu semua kepada itu anak-anak. Saya datangi, saya bilang, Anda mau selesaikan atau saya angkat di media? Saya bilang, saya tidak lapor hukum, Pak. Saya angkat saja di media. Kita itu kan kasih viral saja. Dan kalau sudah viral pasti akan masuk ke ranah hukum. Tidak usah saya bawa ke ranah hukum. Takut langsung dia kelola itu. Minta maaf Ustaz, begini. Saya bilang, jangan lagi begitu. Anda berurusan dengan agama Allah, tidak boleh sara toh.
Sebagaimana Anda biarkan itu mahasiswa Anda yang pakai rok pendek. Kenapa Anda larang yang bercadar? Takut bisa muslim lagi kasih begitu Pak, muslim. Astagfirullah. Sebagaimana hati. Baik Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga yang terakhir. Ini kesempatan nih Pak ya. Mumpung di sini kan. Saya hamba-hamba semua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya, tidak ada kaitannya dengan judul ini. Karena judul ini yang buat panitia, saya tidak tahu juga apa judul yang penting saya datang halal bihalal. Lebih penting materi, ya betul ya Bapak Ibu sekalian ya, betul ya. Ya. Daripada judul apa ini kan, merajut kehuaan ini sangat formalitas. Ini yang aplikasi Pak, ini aplikatif ini Pak. Tidak boleh gaji pegawai terlambat, aplikatif. Karena banyak pejabat menahan gaji. Tidak boleh ada larangan cadar, karena banyak yang melarang cadar. Tidak boleh ada larangan orang yang tidak isbat, karena banyak yang melarang itu. Tapi alhamdulillah di Politeknik ini mudah-mudahan tidak itu. Cuma saya sebagai tugas memberitahukan. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, agar amalan diterima. Satu dari ikhlas karena Allah. Ayatnya banyak ya. Dua tadi tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Tidak ada boleh yang lebih ditakuti kecuali Allah. Maka semua yang menentang syariat Allah harus dilawan. Harus kemudian kita luruskan. Tidak taati. Semua yang berkaitan dengan syariat Allah harus ditakuti. Siapapun manusia yang membuat syariah, membuat peraturan yang menyalahi aturan Allah, harus kita lawan. Harus kita kasih tahu, harus kita kasih nasihati. Harus kita beritahu baik-baik agar kemudian jangan sampai dia tidak tahu ilmunya lalu kemudian dia melakukan itu. Tapi kalau dia sudah tahu ilmunya lalu ngotot melakukan itu, maka perlu kita masuk pada ranah hukum. Bukankah agak di Indonesia ini katanya kita menganut demokrasi, tetapi kenapa tebang pilih? Giliran yang kemudian berpakaian seperti telanjang Anda tidak komentari. Giliran orang-orang yang menutup pakaiannya dengan sebaik-baiknya, menutup dirinya agar kemudian tidak terjadi perzinahan, agar tidak terjadi seksual yang kemudian di luar batasan syariah, justru Anda sentimen. Ini kan terbalik dalam agama ini, terbalik dalam negeri ini. Maka perlu kita perbaiki. Apalagi syarat amalan yang ketiga dan terakhir, Bapak Ibu. Harus ada sesuatu yang membuat kita ketika sudah beramal merasa lebih rendah, hati merasa lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi terdahulu, para rasul terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, kalau sudah beramal Pak, yang ada perasaan harap diterima, tapi cemas ditolak. Jangan terlalu pede bahwa amalanku pasti diterima. Jangan juga terlalu minder bahwa itu tidak diterima ke Allah. Tidak boleh. Ketika beramal itu harus ada, kalau bahasa Al-Quran yang akan kita bacakan ayatnya, khaufan wa tama'an. Cemas, takut Allah menolak amalannya, tapi tetap berharap Allah menerima doanya. Maka Ibrahim alaihissalam ketika setelah selesai membangun Ka'bah, apa yang dia baca? Ibrahim setelah membangun Ka'bah, dia mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu kemudian Ibrahim mengatakan, Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahim wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lihat Pak, Ibrahim ketika membangun Ka'bah, Ka'bah itu yang suruh bangun Allah, yang kemudian menjadi penyuruhnya Allah langsung. Kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatkah kalian ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah, wa Ismail, dan dia ditemani anaknya Ismail. Ini membangun Ka'bah amalan mulia. Yang dibangun Ka'bah bermanfaat bagi manusia. Yang menyuruh Allah langsung Tuhannya manusia. Pasti sebenarnya amalanmu diterima wahai Ibrahim. Kenapa lagi kau berdoa kayak seakan-akan tidak diterima? Tapi begitulah para nabi mengajarkan kita ketika dia sudah beramal. Makanya kalau kita sudah beramal, jangan terlalu pede dan jangan terlalu minder. Makanya Ibrahim langsung berdoa, Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana. Langsung berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amalan kami.
innaka antas samiul alim. Sungguh engkau maha menerima menerima amalan. Antas sami', engkau maha mendengar. Al-alim, antal alim, engkau maha mengetahui. Ya Allah, saya sudah bekerja ya Allah. Antas sami', engkau mendengar apa yang saya lakukan ya Allah. Antal alim, engkau mengetahui apa yang saya lakukan. Kalau anda sudah rapat, bacalah doa ini dalam hati anda. Kalau anda sudah bekerja, mau pulang dari rumah, mau pulang dari kantor ke rumah, bacalah doa ini. Rabbana taqabbal minna. Kalau anda sudah mengajar, Rabbana taqabbal minna. Kalau anda sudah kemudian melakukan kegiatan anda depan komputer, berjam-jam anda depan komputer, anda hitung uang, berjam-jam anda hitung uang, berdoalah, Rabbana taqabbal minna. Karena amalan-amalan anda, amalan-amalan kita tidak jauh lebih mulia dari amalannya Ibrahim. Ibrahim membangun Ka'bah. Kita cuma menghitung uang, kita cuma mengajar, kita tidak lebih mulia dari amalannya. Yang kedua, kita tidak lebih mulia dari Ibrahimnya sendiri. Kita bukan Ibrahim yang dijaga dari dosa, yang tidak punya dosa. Dan kita tidak disuruh langsung oleh Allah. Kalau tadi Ibrahim, langsung Allah yang perintahkan Ibrahim bangun Ka'bah. Kalau kita tidak, Allah tidak mengatakan, Ansar jadilah engkau direktur. Tidak, tapi Allah menakdirkan, bukan memerintahkan. Bedakan memerintahkan dengan menakdirkan. Ayah jadi direktur karena Allah sudah takdirkan, tercatat. Tapi Ibrahim, Allah perintahkan langsung. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Kenapa kita berdoa ya Ustaz? Karena amalan yang kita kerjakan tidak lebih baik dari amalan Ibrahim. Yang kedua, kita tidak lebih mulia dari Ibrahim. Yang ketiga, amalan kita tidak diperintahkan langsung dari Allah, sedangkan Ibrahim diperintahkan langsung. Yang keempat, amalan kita tidak sebermanfaat amalan Ibrahim. Adakah di antara bapak-bapak amalannya yang satu dunia, Pak? Datangi Anda punya amalan. Ibrahim itu Ka'bah. Saya tidak tahu berapalah pahalanya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh dunia datang untuk menyaksikan hasil pekerjaannya. Kata para ulama, itulah dahsyatnya doa. Jadi setelah Ibrahim bangun Ka'bah, langsung dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah dia beramal, setelah dia punya jabatan, dia langsung diperintahkan Allah. Itu kan jabatan tertinggi, Pak. Kalau Anda langsung diperintahkan oleh Allah, Anda Nabi Allah, jabatan. Justru yang ada, Ibrahim semakin merendah, semakin takut pada Allah, semakin khawatir amalannya tidak diterima. Lalu dia berdoa, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, taqabbal minna, ya Allah terima amalan kami, innaka antas samiul alim. Sungguh kau maha mendengar lagi maha mengetahui. Justru ketika punya jabatan, justru ketika beramal dengan amalan yang langsung Allah perintahkan, justru ketika semakin mulia derajatnya di hadapan Allah, semakin merendah hatinya, dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan kami. Padahal kalau dia tidak berdoa dengan doa itu saja, Allah sudah pasti menerima, karena kan Allah yang suruh, kan Allah yang perintahkan. Tidak mungkin Allah yang tolak, Allah yang suruh. Tapi lihatlah akhlaknya seorang Nabi bernama Ibrahim. Makanya di antara, Pak, kalau kita kemudian mau amalan kita diterima oleh Allah, jangan lupa berdoa dengan doa ini setelah Anda beramal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hafalkan doa yang singkat ini. Itulah pengharapan dari para nabi. Lalu kemudian Allah menceritakan tentang Zakaria juga. Kata Allah ketika Zakaria berdoa, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Ketika Allah memberikan dia anak setelah ratusan tahun tidak punya anak, Allah katakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Di antara kelebihannya, karena dia selalu berdoa pada Allah, raghaban wa rahaba, berharap diterima, cemas tidak diterima. Maka itulah poin ketiga kita, Bapak Ibu. Karena Allah memberikan Yahya seorang anak kepada Zakaria, pada istrinya sudah mandul, menopause, sudah berhenti haidnya, tapi masih diberikan anak. Bukti kekuasaan Allah. Allah langsung kasih tahu kita apa alasan Allah memberikan Yahya. Satu, karena Zakaria kanu yusari'una fil khairat, bukan soalan dia, selalu berlomba dalam kebaikan. Setiap ada kebaikan dia lakukan. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dia selalu berdoa kepada kami dalam keadaan berharap dan cemas. Berharap diterima, cemas tidak diterima amalannya.
Demikian Bapak Ibu sekalian belakang Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon dimaklumi Bapak Ibu sekalian. Saya semangat sekali ceramah hari ini karena ini penting sekali bagi saya. Dan memang saya kalau ceramah begini Pak, masih anak muda, jadi masih lepas-lepas. Mohon maaf Pak, tidak berarti saya tidak menghormati Bapak.